kasih untuk teman-teman semua dari pers atas waktu, atas kesediaan untuk hadir dalam rangka untuk klarifikasi berita bahwa Ramadan terlibat illegal mining. Saya tahu beliau punya tambang di Jambi, kita tanyakan ya, boleh nggak saya dengan Duyan beli sebagian sahamnya? Oh dia, welcome, ayo. Terjadilah kesepakatan kita, terus kita ke notaris, mau saya dan Duyan mau masuk ke dalam perusahaan tersebut, BPI namanya. Ternyata yang agak mengagetkan bahwa BPI sudah bukan punya Pak Herman. BPI dikuasai oleh yang namanya Daniel Chandra. Siapa Daniel Chandra? Daniel Chandra adalah bekas pegawainya Pak Herman yang sudah keluar tahun 2012 ya. Yeah. 2012 karena alasan mau jadi bupati, mengundurkan diri, dan ternyata ketika 2021 ternyata seluruh perusahaannya sudah diambil alih. Jadi saya dengan Duyan ikut ngurus sampai di mana, sejauh mana ini persoalan gitu. Jadi kami sudah berkali-kali ke Jambi. Satu hal yang perlu saya beritakan, kasih kabari bahwa sumbernya adalah akte notaris yang sudah berubah itu. Dan ketika kita usut ternyata notarisnya juga sudah mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, bahwa mengatakan Pak Herman hadir ketika rapat umum pemegang saham, padahal tidak pernah hadir, tidak pernah ada penjualan saham, tidak ada pernah pengalihan saham, belum pernah. Jadi ini dibacak lah, PT-nya ini dibacak oleh oknum pegawainya Pak Herman. Jadi sejauh itu yang kita tahu, karena kita juga ke lapangan, terjadi kebingungan pada masyarakat Jambi bahwa ini mereka tahu yang punya Pak Herman, tapi sekarang kok punya si Daniel Chandra. Itu yang terjadi, dan mengagetkan lagi saya dilibatkan dalam hal ini bahwa saya termasuk ikut illegal mining gitu. Itu garis besarnya kayak gitu. Sebenarnya kita ya karena ini sahabat, jadi soal uang kan kita ya nggak saklek gitu. Kita mau tanam tapi untung juga belum kita karena kita ke notaris, angkanya kita sudah setujui gitu, kita ternyata sudah berubah. Kaget juga deh. Iya. Karena kaget kita ke Jambi. Terkait juga Om Roy Martin, sama halnya beliau merupakan investor atau calon investor dari PT Bumi Warna Inti. Om Roy ikut serta Om Duyan. Om Duyan dan serta Om Duyan. Jadi mereka berdua bersama-sama Pak Herman Trisna memperjuangkan hak yang direbut oleh orang lain, karena ini menyangkut bisnis dan ekonomis kan. Jadi ini harus dipertahankan hak orang-orang ini, dan begitu pula nama baik Om Roy dan Om Duyan yang harus kita pertahankan, di mana dicoreng seolah-olah terlibat illegal mining karena membantu Pak Herman Trisna. Padahal kita kembali lagi ke yang akar masalah tadi, Pak Herman Trisna mengantongi izin penambangan. Persoalan ini sudah ditangani oleh Mabes. Persoalan ini juga ditangani oleh Polda Jambi. Ada 3 yang dilaporkan, yaitu pemalsuan surat ya. Akte otentik dipalsukan. 2 adalah penjualan tanah pelabuhan. Yang 3 adalah alat-alat berat yang dijual oleh oknum tersebut. Itulah kejadian secara garis besarnya. Semua data ada kita bisa cek apa benar ucapan saya, nanti bisa di cross check teman-teman kita ini, bahwa sampai sekarang sudah berjalan bagus. Kepolisian juga sudah merespon dengan bagus, kejaksaan juga merespon dengan bagus. Kemudian apa lagi, kita semuanya sedang berjalan. Jadi akar mula permasalahan yang ada di tubuh BPI ini hanya karena adanya peralihan saham, peralihan pimpinan perusahaan tanpa sepengetahuan dari Pak Herman Trisna selaku pemilik saham terbanyak dan istrinya 1 lembar saham juga. Nah, hal tersebut tidak pernah Pak Herman lakukan, tidak pernah Pak Herman menjual kepada pihak siapapun juga. Namun tiba-tiba di tahun 2001 tersebut akta muncul
dinyatakan dalam hal tersebut Pak Herman telah menghadap kepada notaris, menyerahkan ke pemilikan saham dan juga jabatannya sebagai direktur. Nah, seiring berjalannya waktu kita sudah melakukan upaya hukum, melakukan pelaporan pada Mabes Polri atas dugaan pasal 263, 264, 266 dan pasal 378. Hal ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik Mabes Polri, dan status terakhir yang kami terima, status penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan yang akan dilakukan gelar, mungkin dalam waktu dekat, tapi nanti kita percayakan kepada pihak kepolisian. Terkait juga adanya berita-berita yang mengatakan Pak Herman Trisna sebagai penambang ilegal di Kota Jambi, hal itu kita bantah hari ini. Kenapa? Jelas kami mengantongi pada tahun 2010 izin usaha penambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi, di mana di situ tertera, mungkin nanti dokumen bisa kita lihatkan, dan dokumen tersebut jelas tercantum Pak Herman Trisna sebagai pemilik saham dan Ibu Cendiana Sumarko sebagai pemilik saham yang memegang izin dari penambangan batubara tersebut. Dalam kesempatan kali ini juga kami malah ingin menyatakan bahwa patut diduga yang melakukan penambang ilegal adalah pihak-pihak mengataskan nama PT Bumi Mineral Inti di luar dari Pak Herman Trisna, yang menggunakan akta-akta yang kita duga palsu yang telah kita laporkan kepada Mabes Polri. Seperti itu. Atas kegiatan penambang ilegal tersebut kita telah juga melaporkan pada Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi, di mana kita apresiasi kinerja Polda Jambi, dalam hal ini Krimsus, telah turun ke lapangan mengecek kegiatan-kegiatan dan memanggil para saksi-saksi untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tapi seiring berjalannya waktu kita tunggu proses-proses yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penambangan patut digarisbawahi. Di sini kita memiliki namanya Kepala Teknik Tambang, yaitu perpanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, di mana Kepala Teknik Tambang senantiasa berkomunikasi kepada Pak Herman Trisna selaku direktur dalam memperbarui izin, dalam hal ini RKAB namanya. Setiap tahun kita urus, setiap tahun kita laporkan kepada Kementerian SDM. Secara tidak langsung kami menyatakan kami selalu melaporkan kegiatan-kegiatan kami kepada SDM. Nah, kemudian juga ada namanya DMO, ya Pak ya, yang izin untuk ke PLN. Kita menyodorkan batu bara yang diberikan kepada pemerintah. Itu juga kita cukupi, karena kalau kita tidak cukupi, RKAB tidak akan pernah keluar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.